This is your wake up call. Kembali lagi di wake up call edisi teman ngobrol di hari Minggu. Dan hari ini kita akan membahas tentang passive income from trading. Wah, ini sebuah dunia yang benar-benar awam bagi saya. Dan hari ini saya akan ngobrol dengan, saya sebutnya adalah Suhu. Suhu saya adalah Ko Awi. Dia seorang trader, sudah pengalaman sekali. Nah, ini kita akan ngobrol langsung nanti dengan dia seperti apa. Nah, kebetulan orang udah masuk, langsung aja ya. Kita akan panggil. Oke, buat teman-teman yang bergabung, thank you sudah join in. Halo, Ko Awi. Halo, halo. Kabar? Baik, selamat siang semua, nama Sehat? budaya. Sehat-sehat, yang penting sekarang sehat Ini, lah. ini pengalaman pertama live ya, Ko? Ya, dan ya jujur aja pengalaman pertama dan khusus buat Wahyudi dan Sidi doang nih Iya. saya. Thank you kok. Setahu saya Ko Awi kan nggak ini ya, berusaha sangat tidak apa mau apa ya inilah waktu juga, terus kemudian biasa hari Minggu untuk keluarga dan sebagainya. Jadi thank you Ko Awi udah mau Sama-sama, thank you. meluangkan waktu untuk hari ini sharing-sharing dengan teman-teman gitu. Karena kan kita Ya, tahu ya, dunia trading saat ini itu lagi bener-bener trending banget kan. Trending banget, terus kemudian ya banyak sampai orang yang kita tahu dia pinjam duit untuk trading, terus akhirnya malah bukannya kaya tapi terjebak utang gitu ya. Dan ya, nah bahkan ini yang saya sampai mau ada ngobrol jawab lagi sama betul. Kuawi gitu. Hari ini terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, sebelumnya ini juga saya ingin juga buat teman-teman nanti yang nonton rekaman ini gitu ya. Kan Kuawi setahu saya ini tradingnya bukan trading pemula nih gitu. Ini udah dari tahun berapa? 80-an ya kok? Saya mulai trading kenal saham itu tahun 88, waktu saya 8, umur 18 tahun di 18 dunia. tahun. Di umur 18 tahun. Jadi umur 18 Wow. tahun saya pertama kali baru mulai kuliah di Bursa Saham Indonesia, dan pada saat itu saham Indonesia pertama kali dilepas speknya itu artinya dikaitan kenaikannya waktu itu sebelumnya cuma 1% per hari maksimal atau Hmm. turunnya 1%. Di tahun 88 itu kan mulai ada Pakto 88, perbankan juga dilepaskan, Hmm. kepemilikan gampang ya. Nah, Hmm. itu saham di dunia saham juga pertama kali dilepas. Jadi waktu Hmm. waktu sebelum tahun 88 di bursa kita cuma nggak sampai 10 saham. Nah, di tahun Oke. 88 itu pertama kali karena dilepas itu tiba-tiba menjamur banyak IPO, IPO dan IPO. Dan Hmm. orang yang beli ya bisa dibilang awalnya waktu beli IPO ya dapat dapat hadiah kejutan, duitnya lumayan gitu ya. Cuma Waktu itu ya. prosesnya nggak gampang ternyata. Hmm. Saya saya aja dari pertama kali ngantri buat beli formulirnya aja. Jadi Ah. dulu kan beli formulirnya aja, kita datang pertama kali datang pagi, misal buka jam jam 9 gitu ya, jam 7. Nah awalnya waktu datang masih ngantri, udah ngantri ternyata panjang. Akhirnya ada yang sampai jam 5 pagi udah datang. Akhirnya pernah Hmm. saya ngalamin jam 10 malam, saya udah mesti ngantri demi dapat formulir Wow. itu doang. 10 Ya kan, malam untuk ngantri besok kok. pagi ya. Wow. Itu kalau nggak salah grupnya Lipo, saya masih grupnya Lipo, saya coba antri seperti itu. Ya, Hmm. ya luar biasa sih pengalamannya. Saya juga terjunnya ya dibilang nggak sengaja sih. Hmm. Karena tahun 88 mulai itu saham, ya kan pernah dengar tentang Wall Street, tentang apa gitu ya. Ya. Kok kepikiran Begitu, kok? karena teman-teman begitu meledak boleh lepasin itu kan kita euforia tahun 88 itu euforia banget gitu. Di dunia perbankan juga euforia, tiba-tiba duitnya itu bank itu gampang sekali buka. Sebelumnya kan sangat susah kalau nggak dekat dengan kekuasaan, biar punya duit belum tentu bisa buka bank gitu. Kalau nggak dekat Hmm. sekali dengan kekuasaan. Nah, waktu tahun 88, orang-orang yang punya bank, punya perusahaan-perusahaan besar, mereka buka bank gitu. Hmm. Nah, meledak lah itu. Jadi terus di tahun 88 juga pertama kali mulai dilepas yang sampai sebelum PEC itu. Kenaikannya saham nggak dibatasin, penurunan Hmm. nggak dibatasin. Nah, itu Oke. orang mulai rebutan IPO. Perusahaan-perusahaan besar mulai IPO. Ah, ah, Nah, ah. kita IPO, grupnya Lipo, grupnya Astra, Hmm. banyak macam. Waktu itu malah BUMN yang masih belum, masih Hmm. merasa Hmm. telat swasta. Cuma jujur aja berapa kali dapat saham yang dapat untung, tapi saya masih ingat banget saya saham perdananya
Yang perdana rugi itu Inco. Ya Apa? kan, saya masih ingat dia beli di harga 9.750, tapi pas waktu dia listing di bawah harga 7.000 tuh. Jadi ya kita itu ya memori-memori juga gitu. Dan saya waktu itu karena teman-teman saya kebetulan kuliah waktu itu baru masuk di Trisakti, teman-teman euforia juga, weh bagus nih saham nih bilang nih. Nah karena berapa kakaknya dari siapanya mulai coba kan. Nah kita tapi yang jujur aja yang akhirnya yang mau terusin coba di dunia saham dari teman-teman saya itu waktu itu akhirnya cuma mungkin dari belasan orang, cuma saya doang akhirnya terus Yang continue. terus sampai sekarang ya. Nah, terus sampai sekarang gitu ya. Ya jujur aja kadang-kadang di dunia saham ini saya kadang berhenti, kadang saya jalan, saya berhenti. Saya juga ngalamin up and down-nya luar biasa gitu. Ya, saya pribadi ya kesalahan saya utama adalah tidak manajemen ke Ya. pribadi saya sendiri. Oke, nah Itu sebelum ke sana nih, sebelum ke challenge-nya Ko Awi pada saat terkait dengan money management ya, sebelum kita masuk ke sana nih, Koy. Nah, waktu Ko Awi kan berarti mulai nih 988 gitu. kapan? Nah, yang membuat Ko Awi terus mau terus di dunia saham ini apa gitu, Koy? Kebetulan saya kan juga di tahun 87 mulai bantu papa di dunia bisnis ya, pabrik segala macam ya. Begitu saya kelola pabrik, dengan cepat sekali saya belajar dan gampang bagi saya. Saya buat saya terus buat sistem, terus tinggal kerja aja. Nah, dari karyawan ada berapa pabrik saya udah pegang, yang ada karyawan yang nggak sampai 100 sampai ribuan karyawan juga saya udah pegang gitu. Jadi pabrik juga ada sampai ribuan karyawan, saya tinggal buat sistem kerja yang capek di awal, buatnya dia paling 3 bulan akhirnya saya, karena kebetulan saya juga lulusan waktu itu akuntansi ya, jadi saya ya udah mungkin ada dasar, saya buat menghitungnya lebih cepat saya, jadi saya buat sistem dan di pabrik itu ternyata gampang menurut saya sih, polanya nggak terlalu susah. Sedangkan di dunia trading, jujur aja orang bilang apalagi dulu ya, papa saya juga sangat anti dulu. Dia bilang bahkan semua orang aja kalau ditanya saham itu apa? Judi. Saham itu apa? Judi. Iya. Nah, ya kan semuanya berpikiran seperti itu gitu. Nah, saya jujur aja memang dapat duitnya sangat gampang sekali waktu itu. Waktu itu cuma butuh dua hal dari saham. Dua hal yang saya waktu itu mama saya kasih sejumlah kecil uang waktu itu. Karena cuma saya ada main di margin. Jadi yang saya punya orang yang bilang ya, saya punya dua hal waktu itu yang kuat itu. Satu nyali, kedua hoki orang bilang. Betul lah saya akui di situ. Penting nggak sih kalau itu dua hal itu pada saat main saham? Waktu di awal mungkin iya ya, karena waktu itu jujur aja kita waktu itu kan internet belum berkembang. Kita lihat di chat aja juga nggak gitu jauh gitu ya. Saya masih awal mulai itu waktu itu di gedung Garuda. Kantor broker itu cuma ukuran paling 1x2 meter gitu. Kayak apa itu cuma kecil sekali di gedung Garuda, dan kita itu dan kayak Wall Street di zaman dulu, nulis kita permintaan buat minta barangnya, harus telepon pakai HT, teleponin ke bawahnya ya kan. Kita lihat pakai teleskop dilihatin nih harganya berapa nih lagi berjalan nih. Jadi kadang kita harus teriakin ya seru lah. Jadi orang bilang ya buang kertas segala macam, buang aja ya, itu benar-benar tahun 88 89 itu ngalamin saya. Nah memang ya seru sih ya. Nah kita masih ya betul manual, dan ya mungkin orang sekarang kan belum pernah lihat sahamnya bentuknya kayak apa. Ya itu betul-betul di print per lembar loh tuh, kayak ijazah dulu. Nah jadi kebetulan saya juga kena legenda, salah satu legenda Indonesia ya, orang bilang suara Febriansyah ya mungkin tahun 90 atau 89 saya agak lupa ya. Nah sekitar itu beliau juga jujur aja awalnya juga salah kayak saya, cuma bedanya beliau cepat bertobat, saya tidak bertobat-tobat gitu. Saya tetap pakai jalur saya sendiri karena hit and run-nya cepat sekali. Kalau beliau itu survei gitu. Berapa kali awalnya salah, terus akhirnya ya harus akui dia semua apapun dicatat. Jadi setelah Warren Buffett di Indonesia itu saya akui dia luar biasa, dia mencatat, dia kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang dia tanya, dia RUPS tidak pernah ketinggalan. Dia kalau kemana-mana, kalau saya masih ingat waktu itu dia datang
ketemu kita, dia bawa map, dia kertas, dia diskusi, dia kasih hitungan. Nah, seperti berapa. Nah, tapi waktu di awal juga salah melangkah sama kita. Cuma bedanya itulah. Oh, Dia dia pertama berarti gayanya bener-bener catat, cari tahu detail perusahaannya dari seperti itu gitu. dari sebuah perusahaan, dia bahkan jangan ke perusahaan. Dia tanya-tanya ke orang dalam. Hmm. Apalagi waktu di RUPS kan rapat itu kan kita biar punya satu lembar saham juga boleh tanya apapun dan Hmm. harus dijawab gitu waktu di pimpinan itu kan. Nah, dia tanyain, dia selalu ajakin, mau lo ikut RUPS? Waduh, luar biasa. Makanya saya bilang wajar beliau itu maju pesat gitu. Karena dari cepat belajar dari kesalahan gitu ya. Saya sih waktu itu bedanya kalau dengan saya, memang saya cepet hilang juga gitu. Ya. Nah, Koi mau nanya, apa perbedaan kalau gitu terkait dengan trading ya gitu kan? Ada perbedaan sih zaman waktu dulu sama sekarang, perbedaan paling utama di mana? Sekarang ini fasilitasnya jauh lebih baik. Contoh kita punya internet, contoh kita mau belajar di dunia sekarang, kita mau lihat candle, kita lihat YouTube, belajar indikator aja dengan gampang, ya kan? Kita dengan kliknya mau lakukan klik sesuatu aja, pesan open posisi aja dengan gampang, mau tutup jangan cuma sepersekian detik. Zaman dulu enggak gitu. Mau ketiknya betul lah proses, apalagi kalau kita via telepon. Kalau nggak salah waktu itu kita memang ngandalin cuma RTI ya. RTI doang, itu pun kadang-kadang delay gitu. Kadang-kadang ngejam jatuh bisa drop berapa jam. Nah, ya kan jadi otomatis kita dulu harus ke bursa ke sana, apalagi tahun 88 sampai 90 awal. Kita kan masih betul-betul manual, bukan pakai itu. Dicatat, dilihat. Nah, terus main perubahan udah computerized, udah mulai berubah kan. Mulai berubah itu mungkin tahun 90 awal lah ya, saya lupa tahun berapa. Berubah pelan-pelan lah. Nah, perbaikan dari bursa saham Indonesia luar biasa sih. Perubahannya cuma gaya main sebagian besar trader ya masih seperti itu. Jadi kalau seperti legenda Indonesia, Warren Buffett Indonesia ya jujurnya waktu itu jarang. Orang sudah tahu lah sekarang. Mungkin Lo Keng Hong kan udah pada kenal semua ya. Nah, beliau sih tapi ya orang luar biasa lah. Nah, wajar sebut Warren Buffett Indonesia gitu. Karena ya lakuin apa-apa juga dicatat, dihitung. Nah, tapi kok jadi ada nggak jadinya seperti gini? Kalau saya dengar yang tadi barusan Kuawi cerita ya, ada perbedaan juga. Kalau trader sekarang ini, maksudnya kalau dulu itu benar-benar dipaksa untuk menganalisa, seakan-akan seperti itu ya. Jadi perlu mau lihat dan sebagainya itu. Kalau sekarang itu kayaknya nggak sampai perlu sejago itu gitu analisanya. Bener nggak sih gitu? Sebetulnya nggak juga ya. Sekarang karena jujur aja dulu kalau zaman dulu ya kita dapat data dari perusahaan aja nggak terlalu gampang gitu. Kalau sekarang kita klik aja di itu dia bisa laporan keuangan dan langsung keluar. Nah kalau zaman dulu memang biarpun terbuka kadang-kadang kita mesti ke kantornya, kita dapat data itu udah telat nih, ya kan? Gimana mau ukur hasilnya aja kita kumpulin dulu data dengan manual kita kumpulin loh, ya kan? Jadi akhirnya waktu dulu, zaman dulu awalnya kita mau trading aja kita harga kadang-kadang sudah istilah kita analisa, harga udah keburu naik nih. Oke. Ya kan? Jadi bahkan kita sering telat. Jadi sistemnya apa? Makanya kenapa ya memang faktornya karena ya mungkin saya bilang sampai awal saya waktu itu punya dua hal yaitu nyali dan hoki gitu ya. Dan itu yang buat dorong saya memang up and down gitu. Karena kadang saya juga sembrono, kadang memang dapat profitnya luar biasa gitu. Ya kan? Luar biasa cepat, jatuhnya juga cepat gitu. Dan saya waktu itu memang ya ngalamin punya uang luar biasa itu cepat dalam waktu berapa tahun juga luar biasa saya maju sekali gitu. Bahkan saya akhirnya buat trading di dunia indeks. Kalau nggak salah tahun 92 saya udah masuk ke dunia indeks. Itu pun juga sistemnya semua telepon. Dan feeling. Jadi pakai feeling karena lihat di RTI kita mulai itu kan telat sekali kita mendapat datanya nih. Jadi saya main juga bukan kayak sekarang mungkin kayak main future trading
indeks, misalnya beli Hang Seng gitu ya. Kan orang tutup mungkin 10 menit, 15 menit, saya enggak. Bisa 2 hari. Jadi bisa untungnya profitnya gede. Bisa profitnya lossnya gede. Nah, jadi waktu itu terus ya sambil saham tetap main. Coba kalau pas lagi jatuh habis saya berantakan. Ya saya sih diem dulu. Nanti kebeli duit lagi, lagi gitu kan. Nah, tapi ya akhirnya punya puncak salah satunya di tahun 98, 97, 98 itu saya jujurnya lihat kasus banyak sekali orang teman-teman yang dulunya luar biasa dari kaya banget dari saham di 98 itu dalam waktu hanya setahun bangkrut total gitu. Nah, kenapa? Karena ya kalau yang kita tahu mungkin orang sekarang nggak ngalamin karena bilang, woi beli aja saham, tahan aja, nanti juga pasti balik lagi gitu ya. Tapi kalau pernah ngalamin tahun 98, itu ada beberapa bank besar, bahkan kayak BDNI, ya kayak sekarang Lipo, kayak BII, itu bayangin BII di tahun 92 itu mungkin sekitar 4.500, saya main warnanya aja, itu sempat sampai 1.500 coba. Jadi sahamnya sudah tapi di tahun 98, harganya itu sempat Rp25 gitu. Bahkan, waktu itu kan disebutnya tahun belurnya dunia perbankan. Satu lot orang umum saham biasa cuma 1/500 lembar. Khusus untuk perbankan 1/5.000 gitu. Jadi coba bayangin Rp25 terus kena diskon lagi gitu. Jadi sahamnya bukan cuma Rp25, jauh lebih kecil daripada Rp25. Dari harga 4.000 gitu. Jadi Dan berapa tahun? Sorry kok, artinya pada saat kita punya, bukan berarti, misalnya kan ada orang yang gayanya invest ya, artinya dia beli, dia taruh, nanti baru dijual. Itu juga tidak terlalu tepat gitu, maksudnya seperti itu kah? Makanya saya bilang, jujur aja waktu kondisi tahun 98, Astra sendiri kondisi statusnya harusnya bangkrut. Kalbe juga status bangkrut. Kenapa? Karena waktu di situ 98, kan waktu itu pada suka pinjaman dalam bentuk USD. Kenapa USD mereka suka? Karena selisih bunganya lumayan gitu. Jadi kalau pinjam dalam bentuk rupiah, dengan itu kan jauh sekali selisih bunganya. Nah, tapi bayangkan ya, di 97 kita rupiah kita masih sekitar 2000 atau 2100, bahkan awal 96 aja masih sekitar di bawah 2000 ya. Tiba-tiba coba, dan di 2000 itu tahun 98 menjadi 15.000. Berarti kan naik 6 kali lipat utang kita. Dalam waktu nggak sampai setahun loh, ya kan? Anggapnya setahun ada 6 kali lipat. Sedangkan modal kita kan dengan begitu 1/6 utang kita, berarti otomatis posisi pasifa kita sudah lebih besar utang, bukan modal lagi gitu. Kalau utang lebih besar, berarti otomatis kan kita sudah status bangkrut, ya kan? Jadi ada berapa banyak perusahaan yang restrukturisasi diizinkan, ada berapa banyak yang nggak diizinkan. Ada yang dibantu pemerintah, ada yang tetap dibantu pemerintah udah berhasil, tapi ada juga banyak yang dibantu pemerintah gagal kan? Ya. Nggak ketolong juga gitu. Nah, makanya saya bilang, ya kita boleh lah sebetulnya kita bicara investasi jangka panjang. Cuma kita kalau belajar dari Warren Buffett sendiri ya, kita tahun ini kemarin kan dia buang saham airline dengan kondisi rugi puluhan triliun ya. Ya, padahal jujur aja makanya saya bilang Warren Buffett juga ada kalimat begini 10 tahun atau 15 tahun lalu dia bilang janganlah masuk ke perusahaan airline. Dia sendiri bilang begitu, kalau mau investasi buat baik ke depan janganlah masuk perusahaan airline. Tapi ternyata dia sendiri beli gitu banyak saham perusahaan airline, dan dia tahun ini 2020 dia cut loss semua loh, dia cuci habis tahun dulu kan. Ya makanya saya jadi kayak bicara Lo Keong Hong juga, saya tahu ada berapa perusahaan yang beliau beli itu rugi gitu dan cut loss. Saat dia gitu sampai suatu titik yang dia dianggap sudah tidak bisa ditolong lagi, dia cut loss, ya kan? Jadi orang bilang nggak bisa bilang investasi itu selamanya. Ada cerita yang penting justru waktu investasi itu kita harus tahu dan kita harus siap terima seberapa besar resiko yang harus kita sanggup terima.
Nah, kalau kita misalnya kita anggap misalnya beli saham terus kalau jatuh sampai 20% mungkin akhirnya begitu sampai 30% sampai akhirnya 50% baru dia bisa terima, dia mau cut ya. Lakuin nggak dia cut itu? Karena kan berarti orang bilang ya waktu dia buang saham itu memang kelihatan dia rugi, tapi kan dia punya cash flow lagi untuk kesempatan membeli saham-saham yang lain gitu. Saham yang lain ya. Ya, ya, Ya. ya, ya. Oke, ini kok kan kita punya ini adalah terkait dengan passive income dari trading. Nah, Ya. kalau menurut Koko memungkinkan nggak itu terjadi? Sekarang jujur aja di pandemi ini banjir expert investor beberapa robot-robot di dunia forex, sekarang di dunia kripto, ya. Kalau di dunia saham, sebetulnya kalau saya sarankan sih nggak perlu kita pakai robot, ya. Kenapa? Karena kan kalau di Indonesia kan cuma satu arah ke atas. Ngapain pakai robot gitu? Dan karena fluktuasinya nggak terlalu besar dan masih gampang dipantau. Kalau yang bahaya jujur aja di sekarang ada banyak beredar Telegram, saya bahkan di invite banyak grup Telegram, yoi ngakunya trading saham masuk 10 juta dalam waktu sebulan bisa dapat 15 juta dikasih plus 5 50%, ya kan? Saya sarankan sih jangan ikut. Itu bagi saya itu jelas scam kok. Yang apalagi di dunia saham itu hasil gitu luar biasa ya. Satu bulan hasilnya 50% bagi ke kita gitu. Ya kan? Dan kalau dia saham ngapain taruh investasi di mereka gitu. Investasi sendiri beli sahamnya atau kalau enggak investasi ke reksadana lah. Reksadana Indonesia kan sekarang juga termasuk safety karena kan dananya benar di bank kustodian, bukan lagi seperti zaman dulu ya, uang kita di broker. Kalau sekarang kan udah enggak, uang kita di bank kustodian. Saham Indonesia sangat lebih aman gitu. Nah, kalau di investasi di dunia forex, sekarang jujur aja banyak sekali juga bukan dari sekarang nih. Saya kebetulan ngelutin nggak sengaja dari tahun 2017 sih. 2017 saya masukin dan bisa bilang hampir semuanya scam. Yang dari buatan Malaysia, buatan Singapura, itu semuanya scam sampai 2018. Dan 2019 dan sekarang masih ada terus banyak sekali. Ya orang bilang mati satu tubuh 1000 lah. Nah, jadi tolong hati-hati. Mungkin dia muncul karena itu kali ada sifat serakahnya manusia gitu kok. Jadi ya, sangat betul. Dan saya juga ngalamin jujur aja. Saya juga ngalamin karena sifat serakah gitu. Kita hitung di atas kertas, wih enak ini ya kan. Benar-benar rasa wah santai lah, toto dapat duit masuk dan awal-awal dibayar. Tapi tiba-tiba malam bisa hilang semua cepret. Nah, itu dah. Dapat sedikit disimpulkan artinya pada saat kita bicara tentang passive income dari trading pun bukan berarti kita cuma taruh duit selesai, tapi tetap perlu ada proses analisa, perhatikan dan itu tetap perlu dilakukan gitu ya kok. Harus justru kalau dia di awal sebelum kita investasi ya, dia wajib sebelum investasi itu dia wajib survei dulu, periksa dulu platform ini gitu. Latar belakangnya platformnya apa, brokernya apa, cara tradingnya bagaimana. Jadi jangan setelah mentah-mentah bilang misal platform brokernya, wih bagus nih ini. Cek dulu dari segi regulatornya segala macam. Terus penempatan dana kita bagaimana, ya kan? Terus apalagi yang sekarang marak sekali di bidang kripto nih. Nah, kripto juga macam-macam gitu. Ada yang platform kita taruh uangnya di platform, ada yang memang kita taruh uang di exchanger. Nah kan, terus juga jenis robotnya juga macam-macam gitu. Banyak sekali yang variasi sekarang. Ya posisi juga hati-hati gitu. Robotnya mungkin ya ada juga posisi kita misalnya ada beberapa robot yang kripto kita masuk gitu. Tapi kan ingat kripto itu juga saya bilang sangat high risk, ya kan. Memang bisa dapat besar nggak? Besar sekali penghasilannya bisa. Kalau untungnya luar biasa. Ya kita bayangkan aja ya. Kebetulan saya kenal kripto tahun 2017 gitu ya. Itu di zaman saya ngalamin kripto dari harga 2.000 terus sampai 18.900, tapi 2 bulan kemudian jatuh ke 12.000 terus jatuh lagi. Bahkan di Ethereum
harga dari 300 naik ke 1.400 di tahun 2017 tuh. Di 2018, 2019, 2020 harganya cuma $58 coba. Tapi sekarang sudah mendekati 4.000 lagi kan. Berarti prinsipnya segala sesuatu apalagi yang ini yang khusus di kripto kan secara hitungan fundamental tidak ada yang tahu pasti. Dia full kekuatan penawaran dan permintaan. Otomatis orang yang punya banyak duit, yang kuasai kripto itu yang ngatur pasarnya. Dia yang ngatur pasarnya. Oke. Dia yang ngatur pasarnya. Oke. Nah, kok artinya gini, kalau ada orang yang let's say seperti Kwawi boleh dibilang seperti full time trader nggak sih? Sekarang nggak, dulu seperti ya. Ya. Nah, Sekarang saya lebih cenderung gini, saya lebih cenderung sebagai investor santai ya. Saya cuma sekarang saya pribadi, saya penempatan diri saya sebagai investor sekarang. Karena saya sejujur aja di pandemi ini saya malah agak happy-nya kenapa? Karena banyak bermunculan baru sekarang, robot-robot baru, expert investor baru ya di banyak bidang sih, di forex banyak, di kripto banyak, ya kan? Kalau saya pribadi gini, saya kebetulan kan trading dari dunia forex itu tahun 97 saya kenal. Cuma jujur aja di 97 saya trading cuma sebentar awalnya. Kenapa? Karena seperti saya bilang dunia internetnya kan belum jalan. Sedangkan di dunia forex beda sama dunia indeks gitu. Dunia indeks saya karena kenal lihat sahamnya saya perkira masih nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi dunia forex kita dapat leverage-nya waktu itu luar biasa besar gitu. Waduh, bayangkan kita telepon, kita itu order harus telepon ke sana, terus kita nggak ada chat lagi waktu itu nggak jelas. Terus dari sana bagian marketing harus namanya DQ ke bawah ke buat pelaksanaan lagi tuh. Coba itu sudah berapa banyak detik bahkan berapa menit harganya itu udah berapa jauh gitu kan. Nah, jadi sempat saya vakum juga gitu. Saya mungkin masuk lagi kalau nggak salah 2006 2007 di dia forex dunia option. Kalau salah sama Amerika saya belajar lagi tahun 2001 itu pun saya juga nggak terlalu full. Terus 2007 saya juga belajar lagi di option USA. Itu juga menarik sih sama Amerika. Jadi sama Amerika di dunia option dan sama Amerika di dunia saham biasa. Saya juga pelajarin tahun 2007 gitu. Dan saya terjun lagi di dunia forex tahun 2007-2008 sih. Kenapa ya? Itu secara internet jauh sudah lebih maju. Bahkan saya tetapkan internet saya ke router karena dapat harga asli. Saya juga trading full waktu itu lumayan. Hasil bagus ya? Bisa bagus. Makanya di dunia forex jujur aja nggak susah dapat profitnya kok. Dunia forex itu kalau kita area benar, satu hari bisa dapat 200%. Dunia forex itu karena dia kasih leverage kita nggak kira-kira gitu. Waktu itu rata-rata kasih leverage 1/500, ada yang 1/1000. Jadi kalau sesuai arah kita, cepat sekali kita dapat profitnya. Tapi lossnya juga sekali gitu. Berbanding lurus lah ya antara profit sama resikonya gitu ya. Pertanyaannya sekarang waktu itu berapa konsisten kita bisa dapat profit tiap hari seperti itu, tiap bulan seperti itu. Ya, itu sangat nggak gampang karena faktor emosi. Saya juga waktu itu belajar mau coba B-robot, tapi karena kemampuan waktu itu banyak, itu masih susah gitu. Jadi sering orang ngaco, lompat-lompat nggak jelas, habis duit juga gitu nggak karuan protes segala. Nah, artinya gini, tadi kan kok saya mau nanya nih, artinya kalau misalnya seseorang akhirnya dia kepikiran dia mau jadi seorang trader atau investor gitu ya, untuk menghasilkan income dulu lah. Mungkin kita belum bicara sampai ke passive income gitu. Untuk mampu seperti itu, dia butuh apa gitu? Kalau saya tadi dengar dari Kwawi kan, saya dengar berapa kali nih Kwawi dari awal kita ngobrol ya, ada tentang belajar gitu, belajar ini, belajar itu gitu. Nah, kalau menurut Kwawi, apa sih sikap mental yang diperlukan seseorang untuk menjadi seorang trader ataupun investor gitu di saat ini ya, terutama di kondisi saat ini gitu? Kalau jujur aja, kalau posisi trader maupun investor kan investor jauh lebih gampang sebetulnya saat ini ya. Saat ini karena pilihan sangat banyak. Jadi kalau di investor sekarang paling pemilihan salah satu, kalau misalnya brokernya, platformnya itu kayak apa. Nah, dan sekarang enaknya bukan apa di dunia medsos sekarang
bisa dengan gampang tanya-tanya ke teman-teman yang lain gitu. Hmm. Bisa dianalisa. Nah, paling penting bagi saya selalu tekan ke semua teman supaya mau masuk, siapkan diri untuk terima resikonya. Apapun bisa terjadi di dunia investasi loh. Baik investasi berupa tabungan doang, deposito doang, obligasi doang, Hmm. saham dan lain-lain. Semuanya pasti ada risiko. Resiko Nah, paling besarnya apa kok? Yang mereka perlu siap. sekarang kalau dia salah ya harusnya pasti hilang duitnya semua. Contoh scam. Dia salah masuk posisi platform yang nggak benar karena liatin profit yang luar biasa besar. Ya tiba-tiba satu malam atau besoknya website nggak bisa dibuka, udah kabur bye-bye, cuma dikirim surat cinta bahwa gini-gini dengan segala alasan, ya Hmm. kan? Atau kedua bisa juga MC, margin call. Jadi waktu begitu begitu ada posisi, biarpun dia tradingnya benar, ya kan? Jujur aja kasus contoh gini tahun 2018 dulu ada namanya platform namanya Mia ya. Hmm. Hmm. Mia itu waktu itu juga trading di bidang emas. Itu bertahan 2,5 tahun loh. Ya. Dan di tahun 2017 sempat diras habis-habisan. Hmm. Luar biasa diras. Dan dibayar, Hmm. ya kan? Oke. Akhirnya orang-orang membernya, apalagi para leadernya, luar biasa percaya banget sama itu. Ya, Sangat luar langsung. biasa percaya. Iya kan? Bahkan di tahun 2018 bulan 3 dia keluarin namanya P31. P31 yaitu tahan jadi modal kita sebelumnya kata modal bisa tarik kapan aja. Di waktu itu dia bilang modal jangan ditarik selama 3 bulan. Hmm. Dan perkirakan dengan taruh uang tambah besar, dia dalam waktu 3 bulan bisa balik 100%. Hmm. Jadi orang yang sebelumnya member atau leader yang taruh uang mungkin awalnya cuma misalnya 100 juta, bisa sampai jual rumah gadai. Itu banyak sekali kejadian. Gadai rumah, gadai. Mungkin gadai rumah tetangga sekalian juga digadai kali. Apa aja digadai itu waktu itu tuh. Dan coba bayangkan satu malam jebret posisi hilang. Loss. Posisinya loss loh. Dia bukan scam, bukan kabur. Karena tiba-tiba lotnya yang bisa 10.000 cuma satu lot, tiba-tiba lompat 10.000 jadi 100 lot. Jadi otomatis begitu salah sedikit arah, langsung margin call. Dan kejadian itu kan banyak sekarang dia pergi ke Australia ngecek. Kenapa bisa begini? Karena kantornya kan di Australia perwakilan. Dicek, akhirnya diperiksa sama ASIC. ASIC itu adalah badan regulator dari Australia yang sebetulnya sangat bagus. Cuma kan statusnya waktu itu dia tidak apa jadi waktu itu si Mia itu statusnya baru register, bukan regulator. Berarti otomatis tidak secara rutin diperiksa oleh ASIC. Oke. Ya. Nah, tapi habis kejadian itu diperiksa oleh ASIC bahwa memang terjadi trading secara asli. Karena terjadi trading secara asli, otomatis bahwa fintech FX itu tidak wajib kembalikan dananya karena memang terjadi loss. Nasabah yang memang harus tanggung. Jadi akhirnya disalahin adalah Mia. Mia waktu itu dia salahkan tradernya yang selama ini ditampilkan dari belakang doang. Jadi secara legal ya nggak salah. Dan fintech itu sampai sekarang masih berdiri di Australia. Tapi Mia-nya say goodbye gitu. Dan waktu itu platformnya fintech itu kira-kira 2-3 bulan sebelum Mia berdiri. Jadi buat fintech dulu baru Mia. Makanya saya bilang, apakah di dunia robot ini biarpun dari trading bisa terjadi scam nggak? Ya bisa. Oke. Berarti perlu benar-benar pertama adalah pas kita mau jadi trace, apalagi di situasi saat ini kan banyak robot atau apa itu perlu waspada, siap dengan resikonya gitu ya. Nah kalau misalnya saya tanya ke Awi gitu, antara trading manual sama trading robot, kok lebih milih yang mana? Sekarang paling bagus di combine. Kenapa? Karena gini, kalau kelebihan manual itu ya, manual itu kan kita gini, waktu manual kita memang kita melihat langsung, kita bisa segala dinamis karena market itu sangat dinamis. Jadi kalau begitu tiba-tiba market terjadi sesuatu, kita bisa cepat mengambil langkah. Sedangkan kalau di robot, dia akan tetap ikuti, dia nggak peduli. Misalnya dia kalau sisi martingale, dia jaraknya misalnya cuma 10 pip ya, dia terus 10 pip dia ikutin. Biarpun tiba-tiba market ada crash nih, cepat berubah nih. Candle tiba-tiba menjadi besar gitu ya.
Ya. Nah, tapi kalau kita secara manual, kita kan bisa lihat, kita stop dulu, jangan langsung beli lagi dulu, atau jangan posisi sell dulu, nah kan? Hmm. Itu bisa itu. Tapi sekarang saya bilang, yang terjadi pada sekarang platform-platform yang beredar sekarang, rata-rata umumnya gabungan dari manual maupun robot. Kan? Oh. Kenapa? Karena full kalau kita ngadain robot saja, itu di robot ada orang bilang bahasanya, bahasa gaulnya sebutnya bug itu ya, ada kutunya gitu. Jadi kadang-kadang robot itu nggak bisa baca, dia lompat gitu. Nah, mau stop loss-nya maupun apanya dia sering bisa berhenti. Nah, itu yang terjadi. Cuma keunggulan robot adalah dia kan bisa jalan 24 jam. Hmm. Nah, dia bantu di situ. Tapi kalau terus dia tidak pakai emosi. Ya kan? Ya, Terus paling dia itu mau kan emosi ya. berapa banyak pun volume yang dia misal berapa orang pun berapa ya, dia bisa langsung terus-terusan. Tapi kalau di manual ya kan ya makanya sekarang yang combine itu istilah pikiran manusia kita translate ke robot yang dilakukan. Dan Ya, ya. dilakukan sekarang pada platform-platform yang telah beredar sekarang gitu. Jadi Ya. saran saya sih ya combine lah. Combine. Tapi kalau ke dunia saham Indonesia nggak perlu. Karena apa? Karena saya masih melihat paling cuma paling kalau saham Indonesia kan bisa cuma paling pasang trading stop segala macam. Kan itu bisa dipasang. Ada berapa broker yang sudah kasih fasilitas seperti itu gitu. Itu nggak perlu. Makanya saya bilang nggak perlu, jangan sampai tergoda oleh tawaran-tawaran platform untuk saham Indonesia yang bilang hasil 1 bulan bisa 50%, 100%, 20%, ngapain? Kalau mau saham Indonesia, ya taruh aja. Kalau nggak mau mention dia, masukin aja uang ke reksadana. Nah itu aja gitu. Emang kalau misalnya average-nya kok berapa persen sih sebenarnya yang masuk akal? Nggak bisa dipastikan. Karena maka saya bilang ke teman-teman, dia bilang kenapa saya pakai indikator ini bisa, kenapa karena ini gagal. Karena gini, contoh ya, kalau kita bicara di forex, ya kita dulu Euro USD ya, satu hari itu range-nya aja sekitar 120 pip. Terus pound sterling itu USD sekitar 160 sampai 180. Bahkan zaman dulu pernah sampai satu hari antara 180 sampai 240 tuh. Ya kan? Tapi apalagi sejak corona kemarin, range-nya udah berubah jauh. Euro USD aja paling 60 sampai 80 per hari. Terus pound sterling paling sekitar 80 120. Ya kan? Otomatis indikator yang kita pakai di sana misalnya moving average segala macam, MACD segala macam. Itu kan tiap pairnya aja sebetulnya berbeda. Ya kan? Kan mereka umumnya orang sekarang kan karir pasang, cocok ini dipukul rata gitu. Dan pada awal mungkin aja indikator yang average range saja dalam waktu 3 bulan telah berubah gitu. Nggak berubah. Oke. Berarti sebenarnya nggak dapat dipastikan kalau dia bilang rutin regular 10%, 20% itu sebenarnya nggak selalu akan seperti itu juga gitu ya. Pasti akan ada naik turunnya. Kalau bilang profit yang bisa rutin, satu bulan tiap hari kasih 1%, 1%, wah. Ya kita sekarang ada platform yang kita dengar kan sudah kacau nih. Nah itu ya makanya saya bilang kalau dia tradingnya naik turun, bagi saya itu malah wajar gitu. Kadang-kadang dia nggak karena kondisi market yang nggak nentu, itu wajar. Tapi kalau dia satu hari tiap hari bisa persen itu bagi saya aneh gitu, ya kan? Oke. Ya. Tapi dari yang saya dengar kan dari Kowi saat ini karena kerannya itu beternak robot gitu. Boleh jelaskan sedikit nggak, Kom? Saya pribadi pengalaman saya bilang kena scam gitu banyak ya. Kena scam gitu banyak ya. Akhirnya saya mutusin kenapa saya ngamatin sudah sampai berapa tahun saya vakum juga gitu. Vakum saya mulai masuk lagi platform, saya tes, rating. Nah, kenapa saya melakukan hal itu gitu? Saya dari dulu sebetulnya cita-cita dari dulu pernah scam berapa kali juga saya tetap terjun kan. Karena memang dari dulu saya selalu berpikir begitu. Saya ya terinspirasi buku Robert Kiyosaki juga lah. Ya, dimana bagaimana buat supaya uang mengejar kita gitu. Bukan kita mengejar uang. Cuma kalau Robert Kiyosaki kan banyak kan di bidang properti segala macam ya. Nah, saya sendiri jujur di bidang properti kurang memahami lah. Kurang pintar lah. Nah,
saya pribadi kan saya lihat, eh, dan saya merasa sebenarnya dari dulu di dunia keuangan jauh lebih cepat gampang dapat uang. Kenapa? Karena saya bilang saya udah trading sendiri, saya udah tes kok, saya pernah berapa kali dalam waktu 1 hari bahkan 2 hari dapat 200%, 300%, itu udah saya lakukan sendiri gitu, nggak susah Rek- bagi saya. Rekornya berapa kok sehari itu? Dia pernah 300% sih saya, rekor satu Kalau hari. rupiah, kalau di rupiah jadi berapa? Wah, hitung sendiri lah. Terserah mau. Saya pernah cuma yang terakhir kira-kira mungkin 2 tahun lalu pada 3 tahun lalu ya saya lupa ya saya tes memang saya tes juga saya coba continue saya tes tiap minggu saya nggak terlalu sampai itu saya buat 100% selama 7 minggu saya tiap minggu sampai 100% saya tes dan bisa saya. Nah cuma ya itu saya pribadi karena mungkin sudah kelamaan di dunia trading saya udah ngalami jenuh jujur aja sudah ngalami jenuh nggak dapat kenikmatan lagi orang passion di bidang itu gitu. Saya lihat candle aja dari dulu pasang indikator sampai puluhan sampai sekarang posisi saya terakhir trading dengan naked candle tapi saya nggak pada indikator sama sekali di saya punya chart lagi gitu. Tapi akhirnya saya pikir ya itulah fair aja gitu. Kalau kelamaan di dunia trading bagi saya sebenarnya sudah merusak jiwa. Satu faktor emosional kita terganggu. Kita waktu istirahat juga keganggu. Jamnya kan sudah berapa kan bisa kadang-kadang bisa nggak tidur semalaman kan saya pagi. Nah, karena gini, jujur aja biarpun kita pasang stop loss, pasang TP segala macam, apalagi yang baru-baru lah ya, kita pakai duit misalnya sekian, apalagi pakai margin, apalagi pakai reference yang besar. Waduh ini kena enggak? Kena margin kok kena stop loss apa enggak? Apa kena TP? Pikiran gitu. Ya kan? Maka saya bilang selalu siapkan diri Anda untuk resikonya dulu. Paling penting itu. Itu yang jadi taruh investasi senyaman mungkin yang kita taruh yang bisa tetap tidur nyenyak. Jadi kalau misalnya kayak investasi di platform yang baru sekarang, kalau kita mau taruh misalnya investasi kita taruh 10.000, tidur kita masih meremlek ya kita turunin lah. Sampai 10.000 masih meremlek, ya kita turun 1.000 gitu. Nah kan? 1.000 juga masih meremlek ya, udah kita cabut aja semuanya. Itu aja gitu. Karena berarti semua bisnis apa sana gitu ya kok? Gimana? Nggak jiwanya di sana, kalau sampai berapapun masih. Iya betul. Nah, banyak sekarang orang masih banyak orang bilang, waduh gue nggak ngerti deh, gue takut bilang itu, gue maunya buat pabrik aja. Apa punya pabrik resiko nggak? Punya warung aja resiko loh. Kita siapin satu warung aja habis berapa duit? Apakah berhasil? Belum tentu, ya kan? Punya restoran, kita lihat aja kalau kayak di Peak gitu ya. Buat satu restoran bisa 2-3 miliar habis loh. Ya. Coba bayangkan apalagi itu selesai, kena pandemi kayak kemarin. Hilang nggak tuh? Ya. Belum biaya tambahan lagi operasional per bulan kan. Ya. Berapa besar gitu. Cuma masalahnya kan orang ada anggap kalau dunia yang dia lihat depan matanya dia sendiri, dia siap mental. Maka saya udah bilang dari tadi, bagi saya paling penting adalah kesiapan mental seorang investor untuk ngalamin resikonya, menerima resikonya itu paling penting. Oke. Artinya kalau dia tidak siap dengan resiko apapun dari hasil investor atau trading, ya sebenarnya jangan masuk gitu. Ya, saya ada dua pertanyaan kok. Kita udah sekitar 43 menit. Saya punya 2 pertanyaan. Pertama ada kok, apakah semua orang cocok jadi traders? Enggak. Orang seperti apa yang cocok? Di dunia yang trader yang berhasil dari trading dunia, nggak sampai 1%. Tapi di dunia saham, gini, kalau di dunia saham agak sedikit berbeda dengan dunia forex atau kripto ya. Kalau di dunia saham, kalau dunia kripto ini sekarang lagi karena masih kriptonya lagi booming ke atas, ya banyak yang untung nih, ya kan. Tapi kalau di dunia forex banyak nggak sampai 1%. Tapi kalau di dunia saham, saya sekarang lihat sih lumayan di atas 1% dah. Kenapa? Karena banyak sudah mulai saat sekarang itu investasi terus. Kan saham juga masih banyak bertumbuh. Ya selama masih area ke atas, kayak sekarang kayak kripto, rata-rata masih untung gitu. Tapi kalau di forex kan naik turun, kan dia banyak kan trading di future. Nah itu yang susah gitu. Jadi banyak yang blur. Kalau bicara dunia trading, kalau betul-betul full trading, bukan investasi di dunia saham,
juga ya masih lebih baik daripada dunia forex lah. Tapi di atas 1%. Tapi nggak, menurut saya sih ya nggak akan lebih dari 10%. Kalau trader beda saham juga. Hmm, hmm, hmm. Oke. Wow. Lalu kemudian gua mau tanya, artinya pada saat kita untuk menjadi seorang traders yang baik, PR apa yang perlu dikerjakan? Eh Satu, dia harus lihat ke dirinya sendiri dulu ya, Hmm? kesanggupan mentalnya. Oke. Kesanggupan mentalnya dulu. Ya kan? Seberapa besar dia, selalu saya tekanin, seberapa besar dia siap hilang duit. Itu dulu yang saya tekanin. Karena jangan sampai begitu trading aja, karena kan uang itu relatif nih, Hmm. ya kan? Eh Bagi seorang penjudi yang besar, dia punya uang misalnya 10 juta nih, di trading, dijudiin 5 juta, kalah dia masih bisa santai. Hmm. Tapi bagi seorang pebisnis biasa, ya, dia punya uang 10 juta, ya kan? Dia masukin ke forex misalnya kali 5 juta, bisa nggak tidur sebulan kali. Ya, itu bedanya, makanya saya bilang. Satu, makanya kesiapan mental dia buat menerima kalahnya itu, yang duitnya apa? Hmm. Karena dia merasa Ya. kalau kalau dia nggak merasa, dia kenapa? Karena dia nggak merasa kenal ini bidang, Hmm. ya kan? Dia nggak merasa kenal ini bidang, dia paksain, berarti kan dia nggak siap Hmm. untuk terima kekalahan atau risikonya itu. Ya. Nah, kedua, baru dia harus total belajar tentang technical analisis. Kalau Hmm. sebagai trader ya, saya Ya. nggak bicara sebagai investor nih. Sebagai trader, dia otomatis harus belajar technical analisis Hmm. secara lengkap. Dari candle, dari indikator, ya. Hmm. Itu yang paling penting. Oke. Nah, Oke. ketiga, jangan, nggak perlu menyamakan harus dirinya seperti orang lain. Hmm. Karena punya karakternya berbeda-beda. Ada yang karakternya main konservatif, dia mainnya bisa ya tradingnya itu buat seminggu atau sehari atau Hmm. sebulan. Hmm. Nah, tapi ada juga yang mainnya scalping, mainnya cuma 5 menit selesai, Hmm. mainnya cepat gitu. Volumenya besar, dia cepat. Itu juga ada. Oke. Jadi semuanya balik ke pribadinya masing-masing, ya Hmm. kan? Nah, yang paling penting di sebuah rangkuman dari semua itu adalah kesiapan emosinya. Waktu dia terima menang, dia terima kalah, dia harus berani mengambil langkah. Kenapa kok emosi itu kenapa berperan sangat penting dalam hal trading? Karena gini, emosi itu berkaitan satu dengan disiplin. Ya, contoh disiplinnya gini. Waktu dia teori jago nih misalnya moving average sudah potong sekian, ya kan? Dia harus buy atau dia harus cut loss atau dia harus take profit gitu kan. Hmm. Tapi wih, dia bilang, kayak masih bisa lebih lagi nih. Atau dia pas lagi loss, wah gua tahan dulu, kayaknya bisa balik lagi nih. Nah, itu banyak sekali loh. Dan jujur aja, bukan oleh trader pemula aja, trader yang sudah lama juga masih banyak yang harus sama. Makanya saya Hmm. bilang, sekarang untungannya apa? Dibantu robot. Hmm. Jadi kalau dia nggak mau cut loss, dia masih lihat ini, jebret, ada robotnya kan sudah dibantu jaga ini, lewatin Ya. sekian persen lagi, tak sama robot dari selesai ditutup. Itu keuntungannya sekarang. Ya, ya, Nah, ya. platformnya. Tapi kalau dia dulu ya banyak sekali orang-orang sampai nggak tidur di dunia trading saham, trading forex gini gitu, ya Hmm. kan? Trading Hmm. forex, trading crypto, trading saham juga begitu. Dia beli Hmm. nih di mitra, wih besok mau naik nih. Malamnya dia tunggu berita, begitu ada berita agak enak nih, wah nggak tidur dari semalaman sampai pagi. Nah, Atau dia itulah ganti keputusan gitu. Padahal beritanya belum tentu apa, dia ganti keputusan yang sebenarnya sudah ditentuin dari awal gitu. Akhirnya dia ternyata ya keputusannya dia betul. ganti keputusan awal yang benar gitu. Nggak tidur Ya bisa lagi. sekali banyak benar, bisa salah. Kayak gitu misalnya contohnya gini ya. Misalnya dia beli saham A gitu ya. Tiba-tiba malam itu ada berita nih. Bosnya saham A ditangkap karena masalah apa gitu kan. Hmm. Ya otomatis besoknya sahamnya bisa suspend. Bisa juga nggak Hmm. ada suspend atau kenapa gitu kan. Itu Hmm. buat apa di benar-benar suspend selama seminggu atau sebulan, ya Hmm. kan? Banyak kasus Indonesia juga seperti ini sekarang. Hmm. Ada sesuatu yang terjadi ke, ke sudah beli saham, atau Hmm. perusahaan ini ngalamin sesuatu nih, otomatis kan ya bisa kemungkinan sekarang Indonesia rata-rata disuspend sahamnya sih, sampai jelas Hmm. lagi baru buka lagi gitu.
Tapi kan selama berapa lama dia jantungan. Terus ya kasus yang 2008 saya masih ada ingat teman. Dia berangkat karena bulan Oktober 2008 ya. Pas waktu itu Lebaran itu. Dia beli saham sebelum Lebaran begitu banyak karena punya keyakinan karena ada pola-pola habis Lebaran naik nih. Ya. Tapi waktu itu 2008 meledak kasus, kan? Kasus krisis ekonomi dunia 2008 di Amerika, di Eropa. Begitu pulang, sahamnya tinggal sekitar 25-30% doang gitu. Itu benar-benar jatuh luar biasa kan. Nah, tapi maka saya bilang semua investasi ada risiko gitu. Ya kita lihatlah kasus-kasus di Amerika itu Murdoch aja yang istilah sudah 30 tahun sebagai fund manager itu begitu banyak bank-bank istilah uang-uang yang besar yang ditaruh investana bisa ditipu gitu. Ya kan? Indonesia juga kemarin kita ada kasus Kolombia segala macam kan. Kan juga begitu besar gitu. Total berapa sindikasi 11 bank top Indonesia yang kasih pinjaman tertipu padahal sudah 30 tahun gitu. Makanya saya bilang kita Jiwasraya notabene punya pemerintah juga mengalami hal yang sama. Makanya semua investasi apapun, bahkan uang taruh di rumah pun itu ada risiko. Gitu. Nah, oke. Berarti tidak dapat dihindari yang namanya artinya kita menghasilkan income dari trading itu sangat memungkinkan ya. Apalagi Ko Awi juga salah satu contoh lah ya. Artinya dari tahun 88 sampai sekarang berarti udah sekitar 33 tahun masuk ke dalam dunia trading, investor. Walaupun saat ini lebih menamakan diri adalah investor. Nah, artinya buat teman-teman yang ingin masuk ke dalam dunia trading saat ini, ya bukan berarti meninggalkan PR-nya. Kalau tadi saya dengar Koawi yang tidak tahu dijelaskan lebih dia, artinya belajar gitu. Kalau tadi teman-teman dengar ya, dari Koawi itu belajar tentang Robert T. Kiyosaki, terus kemudian ada belajar baca technical analysis, terus kemudian belajar dengan robot, padahal masuk pun dia ikut belajar. Banyak orang yang tidak ingin mengalami proses belajarnya, tapi mau untungnya gitu. Nah, kalau tadi kita dengar dari Koawi, dia ya walaupun teman dengar nggak konkret Koawi yang gini ya, tapi kalau teman perhatikan, Koawi banyak banget kata belajar. Saya pelajari dulu, cari tahu, ya kan? Itu tidak dapat dihindari gitu untuk kita lakukan. Nah, kalau menurut saya ada satu juga kelebihan Koawi, kayaknya menurut saya Koawi punya memori bagus ya. Artinya kemampuan mengingat Koawi kayak bagus nih gitu. Artinya yang udah tahun 88 angka jual berapa, nilai berapa masih diingat sampai sekarang. Ya, saya lumayan itu. Saya lumayan di bidang itulah. Ya kayak saham Astra saya masih ingat ya, dia listing aja di harga 15.350, BCA 1.400. BRI di 875, ya saya masih lumayan ingat gitu. Jadi kenapa? Karena saya ya itulah perdana IPO juga sampai semua saya waktu itu saya ikut ya. Ya bahkan yang saham Inco yang saya rugi 9750, saya beli itu dan saya rugi di IPO pertama yang rugi itu Kang Lamin. Ya kalau saya bilang kenapa saya bilang saya masuk ke dunia investor karena satu lagi bang, kan berarti kalau sekarang dengan investor saya kan berarti ada orang yang cari duit buat kita nih. Kalau saya selama jadi trader, berarti kan tetap aja itu aktif income. Saya harus meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan segalanya untuk menghasilkan sesuatu. Ya kan? Nah, kenapa saya akhirnya berpasif income? Ya fair aja, kita ke depan nggak ada tahu. Umur saya juga nggak tahu sampai kapan gitu. Banyak kejadian teman-teman kita yang bisa tiba-tiba kan. Ya saya punya harapan dengan saya ternak robot ini. Ya ternak robot ini biarpun masih kecil, tapi ya saya ada peninggalan, paling nggak kalau terjadi sesuatu ada ke keluarga, sudah ada gitu passive income-nya, dimana yang uang yang mencari kita, bukan kita yang mencari uang. Makanya saya lebih hati-hati karena jujur aja waktu 2017, 18 di awal itu saya investasi itu bukan karena belajar gitu, karena enak hati teman, ikut bagus, ya, kita ikut, bagus, kita ikut gitu, ya kan. Dasar itu beberapa kali kena tipu, ya saya akhirnya sudah ngerem, saya pelajarin. Bahkan ada teman-teman yang sudah kena tipu di tahun 2017-18 itu masih ada belasan platform yang bermunculan, dan hampir semuanya masih pada ikut gitu. Saya bilang kalian nggak salah ini sudah. Nah, jadi masih sebuset gitu. Saya bilang, aduh, saya merenungin, saya pelajari kesalahan saya di mana gitu kan.
Ya jujur aja saya lihat ya kayak Lo Keong Hong lah. Dulu kan dia juga salah di awal, tahap awal. Akhirnya belajar catat, belajar lihat, belajar kunjungan ke perusahaan. Ya kan? Itu yang dilakukan dan menurut saya ya kita juga harus belajar gitu. Mereka kan nggak pernah selesai. Makanya saya bilang saya juga walaupun ya trading, tapi ya saya juga telah belajar lah. Makanya saya bilang apalagi kita istilah mau investasi apapun lah. Kalau kita mau buka warung aja kan pabrik ya, buka warung aja kalau kita coba kita nggak mau tahu nih, kita buka warung ternyata sebelah kiri kanannya cuma jarak 10 meter sudah punya ada warung 10. Bisa hidup nggak gitu? Ya kan? Ngapain gitu? Kita kan juga mesti ikut survei kalau mau buka warung, buka Indomaret misalnya. Itu lingkungan yang tinggal sana berapa banyak? Kan kita udah harus survei buat menentuin pasar, buat kan kita udah harus ya kita udah betul harus siapkan tahapan-tahapan buat seperti itu gitu. Jangan seperti dulu lagi lah. Pelajaran-pelajaran dulu cukup baik, cukup membekas. Ya orang jangan sampai ya jatuh di lubang yang sama 2 kali gitu. Itu aja sih. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa kalau tadi saya dengar bahkan artinya sebenarnya kalau kita judulnya ada passive income from trading tuh malah kayaknya jadi nggak tepat. Yang tepat tuh passive income tuh tetap perlu jadi investor gitu ya. Bukan kayak trading tuh jadi active income. Kita trading kan, kita melakukan gitu. Trading gimana pun adalah active income. Kalau passive income itu adalah memang ya itulah kita investasi di kayak sekarang Lo Keong Hong ya itu kan dia passive income. Dia setiap tahun dapat dari dividennya, setiap tahun dapat mungkin dia capital gain yang dia jual sahamnya, ya kan? Dia itu bukan trader. Jadi Lo Keong Hong itu bukan trader sama sekali, ya kan? Dia betul-betul seorang investor sejati. Nah, saya jujur aja lagi tahapan menuju sana. Makanya saya bilang saya nggak cocok lagi dipanggil trader lah. Nggak pakai. Jadi lebih ke investor saat ini ya gue. Udah naik satu level lagi gitu. Jadi udah ya, naik satu level jadi investor. Ya kalau kata Disaki 4 lah. Saya berusaha masuk ke situ lah. Ya, walaupun sebagai investor, trader, atau apapun buat teman-teman, kalau kita bicara tentang terkait dengan menghasilkan income, kalau kita dengar dari pengalamannya Koawi, tadi dia ceritakan adalah, ya kita perlu sangat waspada dengan keserakahan yang dimana saat ini misalnya dijanjikan, dapatkan hasil 50%, atau 20% rutin gitu. Nah, itu hal-hal sebenarnya kita perlu aware gitu. Kita perlu aware, dan kalau teman-teman memang masuk ke dalam dunia trading, saham, forex, ataupun kripto saat ini juga jangan melupakan PR. PR-nya itu artinya, kalau saya dengar tadi dari Koawi adalah ya PR-nya itu kita tetap perlu belajar technical analisisnya, perhatikan prosesnya, lapangan seperti apa. Nah, itu tetap perlu dipelajari. Bukan berarti kita serahkan begitu aja, terus kemudian ya udah nggak mau tahu gitu. Dan kemudian berharap duitnya langsung berlipat. Ya, kecuali Anda hokinya gila-gilaan kali ya Koawi ya. Dia baru akan mampu seperti itu gitu. Ya, cuma kalau kita masuk ke investasi, mau hoki segede apapun, kalau kita misalnya ya tarik, ya kalau dia tetap scam aja. Itu juga duitnya aja. Nggak bisa apa-apa lagi ya. Mungkin kalau hoki banget ya, mungkin modal-modalnya sebagian besar sudah balik gitu aja. Karena dia masuk dulu. Kalau dia masuknya belakangan kena scam ya biarpun ceritanya dia sedia orang yang hoki ya tetap aja hilang lumayan gitu. Aja duitnya ya. Hilang aja duitnya. Oke, thank you Koawi untuk waktunya di sore hari ini, dan thank you teman-teman yang menonton. Kalau teman-teman di sini mau belajar dari Koawi, memungkinkan nggak Koawi? Sebetulnya saya emang nggak ada belajar apapun ya. Saya cuma sharing pengalaman lah, ya sebetulnya sekarang di Google, dimanapun, belajar sangat gampang kok. Belajar sangat gampang, cuma tinggal kemauan ada apa enggak. Mau kemauan membaca itu masih ada apa enggak gitu. Ya kita bisa lihat memang Indonesia itu gaya kayak di medsos, misalnya di Telegram ada pin message saja, itu biasanya nggak dibaca tuh, masuk langsung pertanyaan, semuanya langsung dijawab gitu kan. Ya kan, semuanya kebiasaan seperti itu gitu. Tapi sebetulnya fasilitas yang sekarang di dunia medsos itu segala sudah cukup banyak gitu. Tinggal klik Google, tanya apa aja dengan gampang sudah terjawab gitu. Ya kan? Tinggal mau belajar apa enggak. Maka saya pribadi
tekanin ke teman-teman kalau yang masuk platform juga misalnya dibilang, "Woi, sudah kita udah regulator atau regulasi atau register di misalnya ASIC atau apapun regulatornya. Coba minta nomornya dicek sendiri." Nah kan, misalnya ke ASIC cek aja nomor itu di ASIC ada apa enggak. Kalau ternyata itu bohong, ya tahu sendiri deh jawabannya kenapa. Mau tetap investasi, silakan. Saya mau pribadi tetap aja silakan gitu, itu aja. Nah kan, karena itu kan makanya bilang salah satu yang saya mau tahu kan, teman jangan dengar karena katanya. Itu kan sekarang banyak dari masih investasi katanya. Nanti bukannya apa katanya itu karena katanya waktu lagi dapat profit puji-puji setinggi langit, tapi begitu kerja scam itu maki-maki setinggi gunung gitu. Jadi kan saya lihat, waduh, nggak fair juga. Waktu lu dapat untung lu orang baik banget. Begitu lu loss atau hilang duit, lu maki orang. Ya kan yang saya rasa ya nggak pantas lah. Makanya belajarlah sendiri yang menentukan. Karena sendiri itu kan duitnya kita sendiri. Ya benar-benar mau taruh di mana itu harusnya kita ya siap resiko untuk itu. Jangan menyalahkan orang yang ngajak atau karena orang yang ngajak kan belum tentu jahat gitu. Mungkin oke lah dia tambahan uang, tapi mungkin juga kan dia mau bantu tujuannya. Dia juga nggak kepikir dengan scam gitu. Tapi memang banyak juga leader yang sudah tahu ini potensi scam, dia sengaja ajak banyak orang supaya dia dapat profit seperti rebate, seperti profit sharing besar. Dia tutup dia punya dulu. Itu banyak sekali dunia ini. Orang bilang kan uang nggak kenal majikan, uang nggak kenal teman. Ya itu harus kita akui lah di dunia seperti ini dan dari dulu sampai sekarang mungkin seperti itu. Cuma sekarang jauh lebih parah sih. Karena kenapa? Karena pertemanan itu banyak kenal karena di via medsos nih. Orangnya belum pernah ketemu, ditawarin, janjikan yang baik-baik. Terus, boy, otomatis masuk, terus jadi scam. Ya gimana kita salahin orang gitu? Salahnya kita diri sendiri. Itu aja sih. Thank you sekali lagi Kwawi, thank you. Dan ini message dari Kwawi buat kita semua, dari seorang yang sudah punya pengalaman 33 tahun di dunia investasi, di dunia saham, di dunia forex, dan kemudian saat ini juga masuk ke dalam dunia kripto juga. Jadi thank you Kwawi untuk bagi saya wisdom di balik dunia trading ini gitu. Jadi kita tidak sekedar ya kalau teknikal teman-teman yang tadi dikatakan oleh Kwawi, teman-teman dapat cari di Google dan sebagainya, yang penting mau belajar. Kwawi aja sampai hari ini kadang-kadang kita malam mau ketemu, oh saya lagi Zoom nih, belajar ini, belajar itu. Itu salah satu hal yang menurut saya kita perlu pelajari juga dari cara Kwawi untuk bagaimana membuat dirinya terlalu terupdate. Kalau tadi teman-teman juga dengar kata-katanya adalah baca, baca, dan baca gitu. Oke, itu aja teman-teman. Thank you untuk kehadirannya dan sekali lagi thank you Kwawi untuk sharing wisdomnya terkait dengan dunia trading sama investasi ini. Dan sampai ketemu teman-teman di minggu depan. Seperti biasa, always keep wake up. Thank you, Ko. Bye. Thank you. Bye.